Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junizar Alfani Irawan, Fakultas Ilmu Komunikasi, kelas malam, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Urgensi Integrasi Nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Syahiruddin SOS MM. Alasan saya mengambil judul ini dikarenakan agar integrasi nasional yang memiliki banyak aspek dapat terwujud keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan. Karena itu sangat penting agar negara Indonesia dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada saat ini, sehingga tidak ada lagi konflik perpecahan. Berikut susunan materinya. Bab 1 pendahuluan ada latar belakang masalah, rumusan masalah. Bab 2 pembahasan. Bab 3 penutup ada kesimpulan dan saran. Berikutnya daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang suatu negara bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara yang berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan bicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Kebalikan dengan integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antara elemen dan unsur yang ada di dalamnya, disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya keterpaduan antara golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi. Namun dalam kenyataannya, yang terjadi justru gejala disintegrasi. Disintegrasi memiliki banyak ragam, misalnya pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primodalisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisaran pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah, jenis bangsa, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun ke bawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Rumusan masalah. 1. Tantangan apa yang dihadapi dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia dari dimensi horizontal? Yang kedua, tantangan apa yang dihadapi dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia dari dimensi vertikal? Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian integrasi nasional. Integrasi berasal dari bangsa Inggris integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma, dan penataan sosial. Di Indonesia, istilah integrasi masih sering disamakan dengan istilah pembauruan atau asimilasi. Padahal,
kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Integrasi diartikan dengan integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan pluralisme sosial. Sementara pembaruan dapat berarti penyesuaian antara dua atau lebih kebudayaan mengenai beberapa unsur kebudayaan. Mereka yang berbeda atau bertentangan agar dapat dibentuk menjadi suatu sistem kebudayaan yang selaras atau harmonis. Caranya adalah melalui difusi, penyebaran, di mana unsur kebudayaan baru diserap ke dalam suatu kebudayaan yang berada dalam konflik dengan unsur-unsur kebudayaan tradisional tertentu. Cara penanggulangan masalah konflik adalah melalui modifikasi dan koordinasi dari unsur-unsur kebudayaan baru dan lama. Inilah yang disebut sebagai integrasi sosial. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keseraian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan maupun wilayah. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Istilah integrasi nasional terdiri dari dua unsur kata, yaitu integrasi dan nasional. Dalam Kamus Besar Indonesia edisi ketiga tahun 2002, dikemukakan bahwa istilah integrasi mempunyai pengertian perbaruan atau penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan istilah nasional mempunyai pengertian yaitu satu, bersifat kebangsaan, berkenan atau berasal dari bangsa sendiri. Tiga, meliputi suatu bangsa, misalnya cita-cita nasional, tarian nasional, perusahaan nasional, dan sebagainya. Selanjutnya B, pengembangan integrasi di Indonesia. Howard Raines dalam Muhaimin dan Colin Max Andrew 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu bangsa adalah 1. Adanya ancaman dari luar. 2. Gaya politik kepemimpinan. 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik. 4. Ideologi nasional. Dan kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. 1. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contoh, ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. Suatu bangsa yang sebelumnya berseteru dengan saudara sendiri, suatu saat dapat berintegrasi ketika ada musuh negara yang datang atau ancam bersama yang berasal dari luar negeri. Adanya anggapan musuh dari luar mengancam bangsa juga mampu mengintegrasikan masyarakat bangsa itu. 2. Gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik dicintai rakyatnya dan memiliki jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Misalnya Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Gaya politik sebuah kepemimpinan bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya. 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan. 4. Integrasi nasional merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara mewujudkan visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat, meskipun berbeda-beda tapi menerima satu ideologi yang sama, maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Bangsa Indonesia, Jurnal Sosialis Pendidikan Sosiologi, Fenomen Andi Aiko 2000, Agustus 2022, nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila.
Pancasila merupakan nilai sosial bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai bersama tidak harus berlaku secara nasional. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat nilai-nilai bersama. Dengan nilai itu, kelompok-kelompok masyarakat di daerah itu bersedia bersatu. Misalnya, pelagadong sebagai nilai bersama yang dijunjung oleh masyarakat Maluku. Yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun, jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Orang-orang yang dirugikan dan miskin sulit untuk mau bersatu atau merasa satu bangsa dengan mereka yang diuntungkan serta yang mendapat kekayaan secara tidak adil. Banyak kasus karena ketidakadilan. Maka sebuah masyarakat ingin memisahkan diri dari bangsa yang bersangkutan. Dengan membangun ekonomi merata, maka hubungan dan integrasi antar masyarakat akan semakin mudah dicapai. Bab 3, penutup. Kesimpulan. Integrasi diartikan dengan integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan pluralisme sosial. Sementara pembaruan dapat berarti penyesuaian antar dua atau lebih kebudayaan mengenai beberapa unsur kebudayaan mereka yang berbeda atau bertentangan, agar dapat dibentuk menjadi suatu sistem kebudayaan yang selaras atau harmonis. Caranya adalah melalui difusi atau penyebaran, di mana unsur kebudayaan baru diserap ke dalam suatu kebudayaan yang berbeda dalam keadaan konflik dengan unsur kebudayaan tradisional tertentu. Cara penanggulangan masalah konflik adalah melalui modifikasi dan koordinasi dari unsur-unsur kebudayaan baru dan lama. Inilah yang disebut sebagai integrasi sosial dalam upaya mewujudkan integrasi nasional di Indonesia. Tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan, kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga dalam hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikal. Selanjutnya, saran. Untuk saran ini sendiri, makalah ini diharapkan menjadi salah satu sumber pengetahuan tambahan dan acuan bagi akademisi yang melakukan pembuatan makalah. Untuk daftar pustakanya sebagai berikut. Demikian presentasi makalah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.